Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan pembelajaran Kingdom Plante dengan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa tumbuhan paku atau Pteridophyta ini adalah tumbuhan yang sudah masuk ke dalam golongan tumbuhan memiliki pembuluh. Nah, untuk itu tumbuhan seperti ini dinamakan dengan tumbuhan kormus atau tumbuhan berpembuluh. Nah, kemudian habitatnya sama seperti lumut, yaitu di tempat-tempat yang lembab. Dan kemudian karena dia sudah memiliki pembuluh, maka dia telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, meskipun tumbuhan paku tergolong tumbuhan yang memiliki pembuluh, namun dia berbeda dengan tumbuhan lumut. Dalam hal tumbuhan paku ini masih berkembang biak dengan menggunakan spora. Jadi beda dengan tumbuhan berbiji yang sama-sama memiliki pembuluh. Tumbuhan berbiji telah berkembang biak dengan menggunakan biji. Nah, kalau tumbuhan lumut tadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, maka tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu tumbuhan paku Lycophyta atau paku kawat, golongan paku kawat. Kemudian yang kedua adalah Equisetophyta atau tumbuhan paku ekor kuda. Kemudian Pterophyta atau tumbuhan paku sejati atau tumbuhan paku benar ya. Kemudian Silophyta atau tumbuhan paku telanjang. Di mana tumbuhan paku ini adalah ciri-cirinya memiliki daun yang kecil, kemudian merupakan tumbuhan paku yang hidupnya di masa lampau atau dinamakan sebagai paku purba, sehingga yang ada zaman sekarang yang dapat kita ketahui itu hanya berupa fosilnya saja. Nah, sekarang kita pelajari metagenesis tumbuhan paku. Metagenesis kemarin sudah saya jelaskan ke kalian lewat video yang sebelumnya, di mana metagenesis adalah pergiliran keturunan ya, maksud saya. Nah, ada perbedaan metagenesis paku dengan lumut ya. Perhatikan baik-baik, tumbuhan paku apabila sporanya itu jatuh di tempat yang sesuai, maka tumbuhan paku yang sporanya ini adalah haploid akan tumbuh menjadi protalium yang juga haploid. Nah, protalium inilah yang kemudian menghasilkan alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Alat kelamin jantan menghasilkan gamet jantan atau spermatozoid, dan alat kelamin betina menghasilkan ovum atau sel telur ya. Nah, berbeda dengan tumbuhan lumut, ingat kalau tumbuhan lumut apabila sporanya jatuh, dia akan membentuk protonema. Di mana protonema itu belum menghasilkan alat kelamin. Yang menghasilkan alat kelaminnya pada tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan lumut itu sendiri, bukan protonemanya. Sedangkan tumbuhan paku yang menghasilkan alat kelamin itu adalah protaliumnya, bukan tumbuhan pakunya. Ya. Nah, kita lanjut. Apabila spermatozoid mengalami fertilisasi dengan ovum, maka terbentuklah zigot yang diploid. Ingat, kalau sudah diploid, maka fase hidupnya itu sudah bukan merupakan fase gametofit lagi, tetapi sudah merupakan fase sporofit. Namun karena di sini sejajar ya antara spermatozoid dengan ovum, maka di sini fasenya adalah fase gametofit. Harusnya dia agak ke bawah sedikit ya. Nah, zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang diploid, lalu tumbuhan paku akan melakukan pembelahan meiosis sehingga menghasilkan sporofil. Sporofil akan membentuk kotak spora atau sporangium, dan di dalam sporangium itu terjadilah pembelahan meiosis sehingga dihasilkanlah spora, ya. Spora yang haploid. Apabila sporanya jatuh, maka dia akan tumbuh menjadi protalium kembali, kemudian menghasilkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Begitu seterusnya. Nah, sekarang macam-macam model dari spora yang terdapat pada tumbuhan paku. Ya, dapat kalian lihat di sini macam-macamnya. Ini macam-macam tumbuhan paku itu sendiri. Kemudian lebih jelasnya, nah, spora dari tumbuhan paku dapat kalian amati di belakang daun pakis yang sudah tua. Kalian akan melihat ada bulatan-bulatan seperti ini. Biasanya warnanya akan hitam. Ini kalau diperbesar banget ya, sehingga kelihatan agak menonjol seperti ini. Ini isinya adalah spora semua. Sorus tanpa indusia, sorus itu adalah tempat di mana spora itu berada. Tanpa indusia itu artinya adalah tanpa daun pelindungnya lagi. Kalau sorus dengan indusia, nah ini ada daun pelindungnya lagi.
Nah, kemudian ada yang sporanya letaknya di ujung, ya, di ujung dari tumbuhan paku. Kemudian ada yang spora itu letaknya adalah di bawah permukaan daun. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian yang ini adalah spora yang letaknya itu di ketiak daun. Nah, sedangkan macam-macam tumbuhan lumut yang gambarnya belum sempat saya tampilkan pada video sebelumnya, ini dapat kalian lihat, ini adalah lumut hati, kemudian ini adalah lumut daun atau Bryophyta, ini Hepaticopsida, kemudian ini adalah lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Nah, sampai di sini pembelajaran Kingdom Plantae kita mengenai tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Untuk selanjutnya, silakan kalian membaca detail dari materi tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang sudah saya siapkan dalam bentuk PDF. Assalamualaikum.